Baik, selamat sabat. Selamat sabat. Sekali lagi, selamat sabat. Selamat sabat. Puji Tuhan, luar biasa untuk berkat sabat yang boleh kita rasakan pada hari sabat ini. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena 6 hari yang sudah kita lalui dan juga berkat-berkat yang boleh kita rasakan. Dan juga terima kasih untuk umat Tuhan, jemaat EHM, kemudian tua-tua jemaat dan juga Tante Elvin ya, yang menghubungi saya 2 minggu lalu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat saya yang kita boleh bersama-sama melayani Tuhan pada sabat hari ini. Dan sebelum kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, saya rindu kita sama-sama kembali kedua kepala kita berdoa. Tuhan di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, dan biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan pada sabat hari ini itu semua berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menegur hamba-Mu secara pribadi dan juga umat-umat Tuhan pada saat ini. Dan biarlah ketika kami keluar dari tempat ini, firman ini boleh kami renungkan dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat yang menjadi kebiasaan atau mungkin bahkan sudah menjadi ayat hafalan kita ya. 1 Petrus 5 ayat 8 bunyinya bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarkah saya dan saudara bahwa pada saat ini ada orang-orang atau musuh yang saat ini menghalangi kita untuk tetap berdiri teguh? Sadarkah saya dan saudara bahwa saat ini ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan? Atau sadarkah saya dan saudara di tengah kehidupan yang katanya serba cepat, tetapi waktu 24 jam kita ternyata tidak cukup? Kecepatan internet yang sudah 5G, kecepatan teknologi yang serba cepat, yang seharusnya membantu kita untuk menyelesaikan segala pekerjaan kita, tetapi ternyata kita masih membutuhkan saja banyak waktu. Bahkan kadang-kala saya dan saudara menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan mungkin hanya slide-slide HP di kasur, dan itu juga mungkin saya rasakan. Dan ketika setelah saya melakukannya, saya mulai berpikir, ngapain aja ya 1 jam, 2 jam hanya dihabiskan waktu tersebut. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sadar dan berjaga-jaga. Dan kita buka kembali Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di dunia. Firman Tuhan pada sabat hari ini saya judul Stand Firm, berdiri teguh. Saya ingin kita boleh menyaksikan, boleh bantu ada video yang akan kita saksikan sedikit. Kelihatan ya? Ini tidak ada suaranya, hanya iringan lagu, tapi kita boleh memperhatikan. Oke, sambil video berjalan, saya memberikan kesimpulan dari video ini bahwa 31 Maret 2021, Menteri Keuangan kita menyatakan juga bahwa Indonesia turut berpartisipasi di dalam rencana global. Kita tahu rencana global apa. Dan salah satu yang ditekankan dari video ini ada namanya New World Order atau tatanan kehidupan yang baru. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana hati yang bijaksana?
hati yang dapat menentukan keputusan ketika kita berada di dalam masa suka, masa duka, maupun masa kesukaran. Dan saya mau next lagi. Oh enggak, next slide. Satu lagi. Oke. Kalau kita tahu, mungkin saya dan saudara juga tahu, ini adalah 7 Global Goals for Sustainable Development. Jadi ini diadakan oleh pemimpin-pemimpin dunia ataupun perserikatan bangsa-bangsa, negara-negara yang bersatu dalam perserikatan bangsa-bangsa, dan ini diadakan pada tahun 2015. Dan saudara tahu kapan harusnya dunia berakhir kalau menurut ilmuwan? Ada yang tahu? 2030 ilmuwan mengatakan kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan di dunia ini, maka dunia ini udah tamat gitu. Semua terjadi begitu buruk. Dan memang Alkitab katakan bahwa dunia semakin lama bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Dan tujuan daripada Sustainable Development atau 17 rencana global ini intinya bahwa mengakhiri kehidupan dunia yang saat ini sudah buruk. Kita lihat Alkitab mengatakan bahwa dunia semakin lama semakin baik. Tidak. Alkitab mengatakan dunia semakin lama semakin buruk, tetapi umat manusia terus berusaha untuk mencintai dunia ini. Dan di slide selanjutnya ini perlu kita pahami, tetapi kita tidak akan belajar, saya tidak akan membahas ini, tapi ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita harus berdiri teguh sebagai umat-umat Tuhan di akhir daripada akhirnya dunia ini. Konferensi perubahan iklim atau dikenal sebagai COP26 atau Conference of Parties. Ini adalah konferensi juga melanjutkan daripada tadi Sustainable Development Climate daripada 2015, dan ini saudara akan diadakan di akhir Oktober, 31 Oktober, dan di awal November. Dan ini diadakan tujuannya sama, bahwa cuaca di dunia ini, climate change, perubahan cuaca yang terjadi saat ini harus diatasi dengan segera. Kita akan lihat nanti apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua. Dan sebelum ini diadakan, ada sesuatu juga yang menarik. Di slide selanjutnya belum. Oke. Ini kalau saudara lihat di tweet daripada Pope Prancis, dia katakan bahwa di dalam COP26, kelihatan ya? Dia memanggil semua orang untuk turut berpartisipasi, merespon dengan cepat segala sesuatu yang nggak tahu nih, dunia tidak bisa memprediksi, tetapi yang Paus inginkan adalah bahwa dunia harus bersatu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk buat bumi kita. Dan ini yang terjadi juga di di awal Oktober di Eropa. Anak-anak SD atau perkuliahan pun, mahasiswa-siswa semua dipanggil orang-orang muda. Di mereka menambahkan adalah SOC atau System of Creation. Bagaimana orang-orang di sana, orang-orang Kristen khususnya, mereka merayakan seperti ya mereka harus menghargai pencipta mereka. Bagaimana ya dengan menanam pohon. Pokoknya intinya bahwa acara itu mereka harus mulai mempedulikan dunia ini, bumi ini untuk generasi selanjutnya. Dan selanjutnya ini yang saya ingin sampaikan bahwa tadi tanggal berapa? COP26 31 Oktober. Tetapi ini mungkin kurang jelas ya gambar itu. Jadi sebelum acara tersebut dimulai, tanggal 5 Oktober Paus Prancis beserta dengan para pemimpin-pemimpin agama dan juga ilmuwan, mereka berkumpul bersama. Tidak dijelaskan bahwa apa keputusan mereka, tetapi tujuan daripada perkumpulan ini bahwa mereka ingin dunia harus dengan cepat mengambil sebuah keputusan untuk apa yang harus dilakukan. Dan ya kita tidak tahu, saya tidak mengambil kesimpulan tentang ini, tetapi ini kita harus melihat, kita harus perlu tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan ini akan terjadi bahwa harus bergerak cepat, dan hasilnya ini akan diumumkan
atau dikumandangkan pada acara COP26 nanti. Kita akan lihat nanti bagaimana. Dan yang selanjutnya bagaimana Paus juga mereka kurang lebih ada 40 pemimpin agama berkumpul untuk menandatangani daripada keputusan mereka, dan keputusan nanti itu akan kita lihat di akhir Oktober atau November. Dan inti semuanya adalah ini, saudara. Kalau boleh lanjut lagi. Oke, next. Nah, itu dia tadi fotonya. Itu dia. Oke, lanjut. Dan ini dia. Buku ini diterbitkan oleh Paus Prancis di tahun 2015 dengan judul Laudato Si, atau intinya bahwa kita harus mulai peduli dengan dunia. On care for our common home, peduli dengan lingkungan kita, dunia kita. Dan yang menarik bahwa inti daripada buku itu, saya belum baca semua, tetapi saya coba search find. Ada hanya beberapa paragraf yang menariknya bahwa mungkin boleh di slide selanjutnya. Oke. Pada hari Minggu, partisipasi kita dalam Ekaristi memiliki kepentingan khusus. Hari Minggu seperti Sabat Yahudi dimaksudkan sebagai hari yang menyembuhkan hubungan kita dengan Tuhan dan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan dunia. Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama dari ciptaan yang baru, yang buah pertamanya adalah umat manusia Tuhan yang bangkit. Jadi transfigurasi terakhir dari semua realitas yang diciptakan itu juga menyatakan peristirahatan abad manusia di dalam Tuhan. Mungkin saudara dan saya bisa mengambil kesimpulan arti daripada ini, semua intinya. Tetapi kita tidak akan membahas itu. Tetapi saya mau bahwa kehidupan kita dengan adanya bisa dibilang isu atau berita-berita yang terjadi, sudah saatnya kita untuk apa? Stand firm, berdiri teguh dengan keadaan yang ada. Kita buka Alkitab kita kembali dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Apa kata Alkitab? Bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Sekarang sudah sukar ya. Banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang berduka. Dan puji Tuhan, saat ini mungkin saudara dan saya berhasil melewati semuanya itu. Dan kita masih diberikan kesehatan. Mungkin meskipun ada juga masalah-masalah yang kita alami. Dan yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Ayat 3, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Dan ayat 5 yang menarik, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Bisa kita renungkan ketika saya juga membaca ayat ini, apakah ketika saya sudah ke gereja, apakah saya sudah merenungkan firman Tuhan, apakah kehidupan saya ya ternyata hanya secara lahiriah atau ya formalitas, orang bilang secara formalitas ke gereja. Dan dunia saat ini semakin buruk. Tetapi kembali ingat, manusia saat ini berencana untuk memperbaiki, berusaha. Jadi berusaha melawan apa yang firman Tuhan katakan, buruk, tetapi manusia ingin memperbaiki semuanya. Dan Matius 28 ayat 19-20 menjadi satu amanat agung bagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya. Selain berdiri teguh, bagaimana kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Kita akan belajar di dalam Joshua pasal yang ke-23 dan 24. Joshua, saudara tahu berapa banyak bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan? Berapa? 2, hanya 2. Hanya 2 ini dalam konteks adalah mereka bangsa yang ketika menyeberangi menyeberangi Laut Merah. Dari semua yang menyeberangi Laut Merah, kalau kita baca buku Bilangan, hanya 2 orang yang memasuki tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Joshua. Dan itu semua kenapa? Karena mereka berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Mari kita akan merenungkan apakah selama saya bertahun-tahun hadir ke gereja, mengikuti firman Tuhan, apakah di akhir ketika Tuhan nanti datang, kita menjadi salah satu seperti Kaleb dan Joshua masuk kerajaan surga, atau kita menjadi orang-orang yang mati di padang belantara?
yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudara, ketika Joshua di hari atau umur yang tua mendekati ajalnya, dia memberikan sebuah perintah yang akan kita pelajari. 3 perintah sederhana yang saya mau kita belajar untuk berdiri teguh. Ketika bangsa Israel sudah melewati berbagai masalah, peperangan, dan mereka akan sampai ke tanah Kanaan, mereka sudah diberikan berbagai banyak ketenangan. Tidak ada peperangan lagi, tidak ada masalah-masalah yang mereka hadapi, dan mereka diliputi, dikatakan dalam kitab Joshua, mereka diliputi dengan ketenangan, kedamaian. Tetapi ketika Joshua yang sebagai pengganti Musa akan meninggal, dia memberikan beberapa pesan yang kita akan pelajari, yang harus menjadi juga pesan yang kita renungkan sebagai umat-umat Tuhan untuk berdiri teguh. Mari kita buka Alkitab kita dalam Joshua 23 ayatnya yang ke-14. Joshua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, yang telah bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah dipenuhi, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu diberikan kepada bangsa Israel pada satu kedamaian. Tetapi ketika Joshua akan mati, dia memberikan perintah. Apa perintahnya? Perintah yang pertama, berpegang pada perintah Tuhan. Kita buka kita dalam Joshua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, perintah yang pertama ini juga perlu saya dan saudara lakukan, yaitu apa? Berpegang pada perintah Tuhan. Berapa banyak kita menggunakan waktu kita untuk mempelajari akan firman Tuhan. Mungkin saya juga ketika juga menyampaikan firman Tuhan ini juga menjadi perenungan sendiri secara pribadi buat saya. Berapa banyak saya menggunakan waktu saya lebih banyak untuk mungkin Instagram, TikTok, ataupun hal-hal yang lainnya, Netflix dan lain sebagainya. Itu juga menjadi teguran sebenarnya secara pribadi buat saya. Tetapi firman Tuhan, pesan pertama Joshua bahwa berpegang teguh pada perintah Tuhan haruslah juga menjadi pesan yang kita renungkan. Mari kita gunakan waktu yang ada, bagaimana berdiri teguh adalah dengan berpegang pada perintah Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 adalah ayat yang juga ayat hafalan kita, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan Adam dan Hawa ketika dia ada di Taman Eden. Bisa nggak mereka sebenarnya percaya ataupun mereka menangkal perkataan ular atau iblis? Harusnya bisa kalau mereka mempelajari akan firman Tuhan. Ataupun Abraham ketika dia disuruh keluar daripada tanah kelahirannya, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak percaya, karena dia belajar akan firman Tuhan. Pertanyaannya saudara dan saya, bagaimana kita dapat percaya akan perintah-perintah Tuhan kalau perintah itu tidak kita pelajari? Bagaimana saya dan saudara dapat menyatakan bahwa perintah Tuhan itu memang benar-benar akan terjadi kalau saya dan saudara tidak berpegang pada perintah Tuhan? Maka perintah yang kedua yang Joshua berikan kepada bangsa Israel yang perlu kita, saya dan saudara ambil adalah jangan bergaul dengan bangsa-bangsa. Yosua 23 ayat 7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi Allah, demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Apa artinya? Bahwa kita tahu bahwa ketika umat-umat Israel, bangsa pilihan Tuhan ini mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka yang tadinya menyembah Tuhan berubah menjadi apa? Tidak menyembah Tuhan. Mereka yang tadinya setia kepada Tuhan berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Kawin campur, penyembahan berhala membuat mereka jauh kepada Tuhan. Dan ini juga yang menjadi perenungan buat kita untuk tidak bergaul. Kadang-kala ada statement yang mengatakan bahwa orang kafir itu terlalu apa? Eksklusif.
Ini buat orang-orang muda juga, ketika waktu itu saya juga pernah ngomongin, bener juga ya, orang Advent itu terlalu eksklusif, katanya terlalu tertutup. Tetapi memang benar ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, jangan sampai kebenaran yang kita miliki itu dimasuki oleh orang-orang atau umat-umat atau manusia yang masih berdosa. Jadi kadang-kadang juga ada statement, mari kita keluar menjangkau dunia, tetapi ternyata gereja yang terjangkau oleh dunia. Kehidupan di dunia mulai masuk di dalam peribadatan di gereja. Yang tadinya kita memang berbakti secara khusyuk, tetapi katanya jangan terlalu eksklusif lah. Kita harus menjangkau dunia. Tetapi bukannya kita menjangkau dunia, tapi gereja yang terjangkau oleh dunia. Hati-hati untuk setiap kehidupan yang seperti itu. Di dalam Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Perintah ketiga yang dapat kita pelajari adalah tetap setia. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Mungkin saya dan saudara sudah lahir sebagai umat Tuhan ataupun orang Advent ya, dari kecil. Tetapi dengan bertumbuhnya kita semakin dewasa, kadang-kala iman kerohanian kita pun mulai pudar. Beberapa ketika kami sharing dengan teman-teman sama, apalagi kita yang jauh dari orang tua, di tengah pandemi yang susah, apa-apa serba online, semua mulai bertanya ataupun meragukan, gimana ya mau ke gereja tapi keadaannya begini, gimana ya, semua serba sulit. Iman saya ini jadi mundur nih. Mulai mereka ataupun saya juga secara pribadi kadang-kadang sering sharing kepada teman-teman saya. Tetapi firman Tuhan, perintah Joshua yang diberikan sebelum dia meninggal adalah tetap setia. Apapun keadaan saya dan saudara saat ini, suka duka, mari kita tetap setia. Gordon P. Hinckley, presiden ke-15 dari gereja The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Saya coba search ini gereja apa. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah gereja yang didirikan mula-mula pada saat Yesus Kristus. Dan ketika saya mempelajari apa yang mereka lakukan, gereja itu hampir sama seperti gereja Advent. Mereka juga menguruskan hari Sabat, mereka juga berpuasa, berpulang dan sebagainya. Mungkin saudara bisa pelajari. Tetapi apa yang dikatakan oleh pendeta ini? Sekarang kita sedang berperang. Kekuatan besar telah dimobilisasi dan akan terus berlanjut. Aliansi politik sedang ditempa. Kita tidak tahu sampai kapan konflik ini akan berlangsung. Kita tidak tahu berapa biayanya dalam hidup dan harta. Ekonomi nasional kita dibuat menderita. Itu sudah dalam masalah dan ini telah menambah masalah. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan diantaranya orang-orang kita sendiri, umat-umat Tuhan seiman. Dan ini dapat mempengaruhi kebutuhan, kesejahteraan dan juga persekutuan gereja. Itu bisa mempengaruhi program misional kita. Dikatakan oleh pendeta Gordon bahwa kehidupan kita memang saat ini sedang dilanda dengan kekacauan, ketidakpastian. Mungkin saya dan saudara saat ini sedang bekerja, tetapi kita tidak tahu berapa menit lagi atau siang sore nanti apa yang akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu seorang, kalau nggak salah istri pendeta atau apa, sedang doa syafaat. Dan saudara tahu ketika berdoa syafaat semua amin, dia hanya terluput, ternyata sudah meninggal. Kita tidak tahu saudara apa yang terjadi buat orang tersebut. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika saya mendengar tentang kisah itu merinding saudara. Lagi kebaktian yang harusnya kita berseru berdoa kepada Tuhan, tetapi yaitu kita tidak tahu siapapun di antara kita, mau orang berdosa, orang benar,
Kita tidak tahu, waktunya singkat, kalau bisa dibilang ya. Waktunya singkat buat kita, saudara dan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ted Wilson, pendeta atau ketua General Conference kita. Akhirnya saya ingin mendorong Anda untuk berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pencurahan Roh Kudus. Sungguh kita hidup di akhir zaman, dan ketika kita melihat peristiwa di sekitar kita, kita tahu bahwa kedatangan Kristus akan segera terjadi. Kita membutuhkan hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan telah panggil untuk kita lakukan saat ini dalam sejarah bumi. Kita diberitahu oleh pena inspirasi bahwa sejumlah besar jiwa yang berharga meraba-raba dalam kegelapan, namun merindukan dan menangis dan berdoa untuk terang. Sekaranglah waktunya lebih dari sebelumnya untuk memberitakan berita kita bersinar bagi dunia. Kalau saat ini saya dan saudara sudah merasa bahwa kehidupan kerohanian kita cukup atau lebih dari orang lain, mari kita merenungkan kembali apakah benar. Kalau selama ini saya dan saudara merasa bahwa kehidupan kerohanian kita dengan ke gereja, dengan memberikan perpuluhan sudah lebih daripada orang lain, coba kita renungkan. Apakah benar? Apakah ketika hari kesukaran itu yang benar-benar akan terjadi, kita akan dapat tetap stand firm, berdiri teguh untuk menantikan kedatangan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan kuat. Change your no to your yes. Apa artinya? Pernahkah saya dan saudara mungkin merasa ketika ada seseorang baik di kantor ataupun di jemaat, tolong dong ambil bagian ini, terus kita menjawab, aduh jangan saya dong, saya nggak bisa. Atau di kantor, tolong dong kamu nanti presentasi ya, kamu gini. Aduh jangan saya dong, saya nggak bisa. Tetapi setelah itu saudara pergi kemudian duduk berpikir, aduh kenapa saya nggak terima ya? Harusnya saya bisa. Sama halnya dengan yang setan melakukan buat saya dan saudara saat ini. Mari kita berdiri teguh, tapi setan berusaha, tidak, kamu tidak bisa. Kamu itu orang berdosa. Dan memang ketika kita menyadari ketika kita berdosa, pasti ada perasaan saya tidak mau datang kepada Tuhan oleh karena saya berdosa. Saya tidak mau melayani Tuhan karena saya tidak layak. Saya tidak mau datang lagi ke gereja karena saya ini. Tetapi saudara, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengubah perkataan tidak yang tadinya saya berdosa menjadi ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, saya mau berdiri teguh menantikan Tuhan. Saya mau merubah kehidupan saya yang lama menjadi kehidupan saya baru. 2 Korintus 1 ayat 20 katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin saudara? Amin. Puji Tuhan untuk setiap panggilan yang kita terima sebagai umat Tuhan. Time is running out. Time is ticking. Waktu kita terus berjalan. Kita tidak tahu berapa lama kehidupan kita di dunia ini. Ketika pandemi terjadi, juga orang tua saya juga mengalami juga kena COVID. Waktu itu saya juga merasa, Tuhan jangan sampai Tuhan izinkanlah berikan kesehatan, kesembuhan. Karena setiap hari pesan-pesan duka kita itu terjadi. Tiap hari itu membuat kita merasa sedih, takut. Dan memang waktu terus berlanjut. Dan tidak ada waktu buat saya dan saudara saat ini untuk tenang-tenang saja. Tadi di awal kita sudah melihat apa yang terjadi dengan dunia ini. Akhir Oktober atau November kita akan melihat bagaimana keputusan. Saya tidak meragukan keputusannya apa atau tentang Sanjelo, tetapi tujuan akhirnya itu semua dirancang bahwa kita semua dunia harus menjadi satu. Dan kita mengetahui waktu yang terus berlanjut apa yang kita harus lakukan untuk tetap berdiri teguh. Matius 3 ayat 2, berbalik, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau saya saat ini masih merasa sering melakukan dosa-dosa, tidak mudah memang untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Tetapi ini juga mengingatkan buat saya secara pribadi dan juga saudara-saudara untuk bertobat dari kehidupan kita. Markus 1 ayat 35, kebiasaan Yesus pagi-pagi benar, dia berdoa kepada Tuhan.
Mari kita gunakan juga waktu yang ada untuk kita berdoa kepada Tuhan. Entah 5 menit atau 10 menit jam kita hanya berdoa ketika kita makan atau pergi ataupun ya itu kebiasaan kita. Mari kita gunakan waktu kita untuk berdoa. Dan Lukas 11 ayat 13. Permintaan sebagai manusia yang Tuhan akan berikan secara cepat adalah ketika kita minta kuasa Roh Kudus. Tuhan akan berikan langsung kepada kita umat-umat Tuhan yang meminta akan kecurahan Roh Kudus. Bertobat, kita banyak berdoa dan meminta kecurahan Roh Kudus. Dan Mazmur 90 ayat 12 kembali. Ajarlah kami menghidupi hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika saya tadi malam coba review kembali apa yang sudah saya persiapkan selama minggu, saya coba ingat-ingat kembali kapan pertama kali saya beribadah bersama-sama dengan jemaat Ebenezer. Saya coba search HP saya dan saya temukan foto, dan di situ kita bisa lihat histori kapan terakhir. Saya ingat itu pertengahan November bersama. Dan ternyata bulan depan sudah bulan November, nggak terasa ya. Sudah mau 1 tahun dan kita akan menutup tahun 2021. Gak terasa. Time is ticking, time is running out. Gak terasa juga. Aduh, merinding sudah ya. 2000 waktu itu sama-sama ya, kita 2020 ya, buka tutup tahun ya, sama-sama. Dan pasti saya dan saudara memiliki sebuah reformasi. Saya harus berubah, saya harus bertobat, saya mau kembali. Coba kita renungkan kembali. Apa yang sudah kita lalui selama 1 tahun ini, selama pandemi. Mungkin kita melupakan, tetapi ingat, time is ticking, time is running out. Waktu kita akan habis. Mari kita tetap stand firm, berdiri teguh. Dan Joshua 24 ayat 27. Kata Joshua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini adalah inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal ayahmu. Joshua pasal 23 dan 24 menceritakan bagaimana Joshua memberikan perintah kepada bangsa Israel sebelum dia meninggal dunia. 3 perintah tadi yang diberikan pada bangsa Israel perlu kita renungkan. Bagaimana kita untuk tetap setia. Kita jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang membuat kita jauh kepada Tuhan. Dan yang terpenting bagaimana kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan akan tetap memberkati saya dan saudara. Tuhan yang sama yang memberkati kita di tahun-tahun sebelumnya, biarlah Tuhan yang sama juga akan memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita tetap berdiri teguh menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Selamat Sabat, Tuhan